Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Warung Bu Sauda. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, nasinya kenapa begini? Suara seorang pembeli terdengar meninggi. Bu Sauda menoleh dari balik meja sambil menyeka keringat di dahi. Pagi itu warungnya baru saja buka. Aroma sambal kacang yang baru digoreng mestinya memenuhi udara. Tapi kini yang terdengar hanya keluhan. Astagfirullah, pekik Bu Sauda. Di hadapannya seorang pelanggan tetap, Pak Harun, menunjuk piring nasi. Nasi putih yang baru saja diangkat dari dandang di atas kompor terlihat berubah warna. Butiran nasinya lengket, berair dan dari sela-selanya muncul titik hitam bergerak. Belatung menggeliat keluar. Padahal baru saja saya masak, Pak. Bu Sauda tergagap. Saya angkat jam 6 kurang, masih panas. Pak Harun bergidik. Cepat-cepat menyingkirkan piring itu. Saya sudah sering makan di sini, Bu. Baru kali ini lihat nasi aneh begini, seperti basi berhari-hari. Tidak mungkin, Pak. Bu Sauda berusaha meyakinkan, tapi suaranya sendiri terdengar goyah. Ia tahu betul, beras itu baru dibeli kemarin sore. Dandang baru ditanak pagi ini. Belum sempat ia membersihkan piring itu, dua mahasiswa masuk, membawa motor dan duduk di bangku dekat pintu. Bu, pecel 2, pakai tempe goreng ya, kata salah satunya. Bu Sauda mengangguk cepat menoleh menenangkan diri. Ia mengambil piring bersih, menyendok nasi lain dari dandang. Akan tetapi saat sendok besi menyentuh nasi, tangannya berhenti. Dandang itu mengeluarkan bau asam menyengat. Ia menatap isinya dan sekali lagi tubuhnya merinding. Seluruh nasi di dalamnya berair, keabu-abuan, dipenuhi belatung yang menggeliat. Ya Allah, sendok di tangannya terlepas, jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Kenapa, Bu? Mahasiswa itu mendekat, ikut melihat. Begitu matanya menangkap isi dandang, ia langsung memekik. Belatung semua. Mahasiswa satunya ikut berdiri. Wah gila, baru masak kok begitu? Mereka menutup hidung lalu buru-buru pergi tanpa jadi makan. Warung mendadak hening. Tinggal Bu Sauda yang masih berdiri terpaku di depan dandang, menatap isi nasi yang mustahil busuk secepat itu. Pak Rosid, suami Bu Sauda, baru saja datang membawa keranjang sayur dari pasar. Lah, wajahmu kok pucat begitu, ada apa, Bu? Bu Sauda menunjuk dandang. Mas, coba lihat ini. Pak Rosid meletakkan keranjang lalu melongok ke dalam dandang. Seketika tubuhnya mundur dengan wajah terkejut. Innalillahi, kok bisa busuk begitu? Padahal apinya masih menyala. Aku gak ngerti, Mas. Baru masak, baru selesai jam 6, masih panas tadi. Pak Rosid menghela nafas panjang. Udah buang saja, jangan sampai ada yang lihat lagi. Nanti orang kampung ngomong aneh-aneh. Tapi tadi Pak Harun sama 2 anak kuliah itu sudah lihat. Suara Bu Sauda bergetar. Aku malu, Mas. Mereka pasti mikir aku sengaja menyajikan makanan busuk. Suaminya diam, lalu mengangguk lemah. Sudahlah, kita masak ulang. Mungkin berasnya jelek. Menjelang siang, Bu Sauda mencoba masak lagi. Ia menanak beras baru, bahkan mencuci sampai berkali-kali. Tahu, tempe, sayur, semua ia siapkan dengan hati-hati. Ia berdoa dalam hati agar kejadian pagi tadi tidak terulang. Saat pelanggan datang lagi, ia menyajikan sepiring pecel dengan tempe goreng hangat. Silakan, Bu, ujar Bu Sauda kepada pelanggan. Seorang ibu muda dengan anak kecil tersenyum ramah. Namun begitu pelanggan itu menyuapkan sepotong tempe ke mulutnya, wajahnya berubah. Ia menyingkirkan makanan lalu berteriak, "Ya ampun, ada ulatnya!" Semua orang di warung menoleh. Bu Sauda langsung mendekat, memeriksa tempe yang sudah digoreng renyah. Benar saja di dalamnya muncul belatung putih menggeliat, seakan tempe itu busuk dari dalam. Ibu, saya nggak bohong ya, ini ada ulatnya. Ibu muda itu panik. Anak kecil di sampingnya ikut menangis karena ketakutan. Bu Sauda tidak bisa berkata-kata.
Piring tempe itu ia ambil, tapi matanya sendiri tidak sanggup menatap lama. Perutnya mual. Ya Allah, kenapa ini terjadi padaku? Ujar Bu Saudah pelan. Ibu muda itu buru-buru membayar teh yang tadi sudah dipesan, lalu pergi dengan wajah ketakutan. Satu persatu pelanggan yang tadi duduk ikut pergi, tidak jadi makan. Warung pecel yang biasanya ramai berubah lengang. Menjelang sore warung benar-benar kosong, hanya ada bangku kayu, meja sederhana dan lauk yang masih tersisa, tapi tidak ada satupun yang berani menyentuh. Bu Saudah terduduk lemas di kursi. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Mas, aku takut. Ini bukan sekedar nasi basi atau tempe busuk, ada yang gak wajar. Pak Rosid diam lama. Mungkin ada orang iri, Bu, tapi jangan cepat berpikir macam-macam. Besok kita coba lagi. Kalau masih begitu, baru kita cari orang pintar. Malam itu setelah warung ditutup, Bu Saudah membereskan meja. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, hawa dingin menusuk. Saat ia jongkok untuk menyapu kolong meja, hidungnya menangkap bau anyir menyengat, seperti darah busuk yang lama mengendap. Mas Rosid, panggilnya dengan suara bergetar. Pak Rosid yang sedang merapikan kursi mendekat. Kenapa lagi, Bu? Bau. Bu Saudah menunjuk ke kolong meja. Coba cium. Pak Rosid menunduk, wajahnya langsung berubah tegang. Astagfirullah, bau apa ini? Belum sempat ia berkata lebih lanjut, dari kegelapan kolong meja terdengar suara lirih, bukan bisikan, tapi desisan panjang. Seekor ular besar meluncur keluar, lidahnya menjulur, tubuhnya melingkar cepat di lantai. Bu Saudah menjerit keras, jatuh ke belakang. Sapu di tangannya terlepas. Pak Rosid berusaha menghalau ular dengan kursi, tapi ular itu begitu lincah, berputar di tengah warung. Bau anyir makin menusuk, membuat keduanya hampir muntah. Ular itu akhirnya melesat keluar pintu yang terbuka sedikit, menghilang ke gelap malam. Warung sunyi lagi, tapi hawa dingin makin mencekam. Bu Saudah gemetar hebat. Mas, aku gak kuat lagi. Ada sesuatu di warung ini. Pak Rosid menatap sekeliling dengan wajah tegang. Aku juga merasa begitu, Bu. Tapi kita harus sabar. Jangan sampai orang lain tahu kita diganggu. Bisa-bisa mereka gak mau datang sama sekali. Lah, sekarang pun mereka sudah gak ada yang mau datang, Pak. Tangis Bu Saudah pecah. Ia merasa seolah warung yang dulu jadi sumber penghidupan kini berubah menjadi tempat terkutuk. Mas, kenapa gak hilang-hilang juga? Padahal sudah aku bersihkan pakai air cucian beras sama garam kasar. Bu Saudah duduk lemas di kursi panjang warungnya yang kosong. Tangannya gemetar memegang lap basah. Pak Rosid menatap sekeliling. Lantai masih licin karena baru disiram. Meja kayu juga mengkilap karena baru saja disekak. Namun bau aneh tetap menusuk. Bukan sekedar anyir, melainkan campuran busuk dan amis yang bikin mual. Sudah, Bu, jangan kebanyakan mikir. Mungkin kotoran ayam dari luar nyelonong ke sini, jawab Pak Rosid, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Mas. Saudah menunduk, suaranya lirih. Aku baru selesai ngulek sambal tadi pagi. Cabai baru, kacang baru, tapi pas aku buka, astagfirullah, warnanya hitam, penuh cacing kecil, padahal baru 1 jam aku bikin. Pak Rosid tertegun. Hitam? Cacing? Sambal kacang itu? Lah iya, aku sampai muntah tadi, padahal kamu tahu sendiri, sambal pecel itu kebanggaan warung ini. Orang kampung makan di sini karena sambelnya, sekarang malah berubah begitu. Pak Rosid menghela nafas panjang. Matanya menatap kosong. Kalau begini terus, orang-orang pasti curiga. Sore itu 2 ibu-ibu yang lewat berhenti di depan warung. Mereka tidak masuk, hanya berdiri sambil berbisik. Itu warungnya Bu Saudah ya? Iya, katanya makanannya gak wajar. Ada ulat keluar dari nasi. Bukan cuma nasi, Bu. Aku dengar dari tetanggaku, tempenya pun busuk dari dalam, seperti ada yang kirim sesuatu. Jangan-jangan memang kena guna-guna. Atau bisa jadi dia sendiri yang duluan pakai pesugihan, sekarang balasannya datang. Suara mereka tidak pelan, jelas terdengar sampai ke dalam warung. Bu Saudah berdiri di balik pintu, wajahnya pucat pasi. Air mata mengenang, ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Pak Rosid mendekat menarik tangannya pelan. Sudah, Bu, jangan didengarkan omongan orang. Mereka cuma bisa ngomong tanpa tahu kenyataannya. Tapi Mas, kalau gosip itu menyebar, siapa lagi yang mau makan di sini?
Pagi itu Bu Sauda membuka baskom sayur bayam yang baru direbus. Harusnya bening segar dengan aroma daun bayam yang wangi. Akan tetapi air kuah berubah keruh. Dari sela-sela daun keluar ulat kecil putih yang berenang di permukaan. Astagfirullah. Tangannya refleks menutup mulut. Suaminya mendekat, ikut terkejut. Loh, padahal aku lihat sendiri kamu baru merebus tadi pagi. Mas, ini gak wajar. Semua makanan yang aku buat berubah begini, kayak ada yang sengaja ngerusak. Sudah, jangan panik, kita buang saja. Mas, suara Bu Sauda meninggi, penuh ketakutan. Kalau setiap hari begini kita bisa apa? Dagangan gak laku, hutang tambah numpuk, aku gak kuat lagi mas. Hari itu tidak ada satupun pelanggan yang berani makan di warung. Orang hanya lewat, melirik sebentar lalu pergi sambil berbisik-bisik. Sore menjelang malam Bu Sauda duduk sendiri di kursi. Warung sunyi dari luar. Suara anak-anak main petasan terdengar samar. Akan tetapi di dalam warung, suasana seolah dipenuhi bayangan gelap yang menekan. Bu Sauda memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Akan tetapi semakin lama rasa kantuk menyeretnya ke dalam mimpi. Dalam mimpi itu ia berdiri di dapur warung, lampu redup. Di atas lantai ada tanah berserakan. Bukan tanah biasa, melainkan tanah kering kehitaman yang tercium sangat menyengat. Bu Sauda melangkah pelan lalu matanya menangkap sesuatu di sudut dapur. Segumpal rambut panjang kusut tercecer di lantai, basah seperti baru diangkat dari sumur. Rambut itu bergerak, seolah merayap ke arahnya. Jangan dekati aku. Sauda berbisik ketakutan. Rambut itu semakin dekat, melilit kakinya. Ia menjerit keras, tubuhnya jatuh ke lantai. Bu, bangun bu. Suara Pak Rosyid mengguncang tubuhnya. Sauda terlonjak, terbangun dengan nafas terengah, keringat membasahi wajahnya. Astagfirullah. Ia menutup wajah dengan tangan. Mas, aku mimpi aneh. Ada tanah, ada rambut kusut di dapur. Rambut itu jalan mas, jalan sendiri. Pak Rosyid menatap istrinya dengan wajah serius. Ini sudah gak bisa dibiarkan bu. Kalau mimpi pun sudah diganggu, berarti kita benar-benar sedang diserang. Sauda menggigil, tubuhnya gemetar. Mas, apa kita kena santet? Pak Rosyid tidak menjawab, hanya diam, menunduk, lalu memandang dapur dengan sorot mata gelap. Anak Bu Sauda datang, dia melihat ke seluruh warung. Bu, kok gak ada orang lagi yang mampir? Biasanya jam segini sudah penuh. Suara anaknya Rina terdengar pelan. Bu Sauda hanya menatap kosong ke arah jalan. Kursi panjang di warung pecelnya kosong. Meja-meja masih bersih, tanpa satupun piring tersentuh. Padahal dulu di jam makan siang seperti ini, pelanggan sering antri. Orang-orang sudah takut kesini nak, jawab Bu Sauda lirih. Tapi kenapa harus takut bu? Kan bukan salah ibu. Bu Sauda menarik nafas berat, berusaha menahan tangis. Kadang orang lebih percaya gosip daripada kebenaran. Siang itu lewat begitu saja tanpa seorang pun datang. Semua lauk yang sudah dimasak Bu Sauda, sayur bayam, tempe, tahu, peyek tidak tersentuh. Ketika ia hendak membersihkan, bau aneh kembali menusuk. Sambal kacang yang tadi segar berubah hitam pekat, dipenuhi cacing menggeliat. Ya Allah, ia hampir muntah. Rina menutup hidung. Bu, gak usah dilihat, buang saja, aku gak kuat. Pak Rosyid yang baru pulang dari pasar ikut melihat, wajahnya muram. Kalau begini terus, kita bisa habis. Hari demi hari berlalu, keadaan semakin buruk. Warung pecel Bu Sauda yang dulu terkenal, kini sepi total. Bahkan orang-orang lebih memilih beli ke warung kecil di ujung jalan daripada mampir. Di malam hari Bu Sauda terduduk di ruang tengah, wajahnya sayu. Di hadapannya ada seorang pria berjaket kulit hitam, rentenir, yang dikenal dengan panggilan Pak Min. Bu Sauda, saya bisa bantu. Saya tahu warung ini lagi sepi. Kalau butuh modal, bilang saja, saya kasih pinjaman. Bunganya kecil kok. Sauda menelan ludah. Ia tahu bunganya pasti mencekik, akan tetapi ia tidak punya pilihan. Berapa yang bisa Bapak kasih? Tanyanya dengan suara serak. 5 juta sekarang, kalau ibu berani. Tapi bulan depan harus setor 7. Kalau telat, ya saya punya cara sendiri naginya. Senyum tipis Pak Amin membuat bulu kuduk meremang. Pak Rosyid menatap istrinya, gelisah. Bu, jangan buru-buru, kita pikirkan dulu. Mas,
Kalau nggak begitu kita makan apa? Suara Sauda bergetar. Dagangan nggak ada yang laku, uang tabungan habis. Aku nggak tega lihat Rina sampai cuma makan nasi kosong. Pak Min terkekeh kecil. Lihat, istri sampean lebih paham kenyataan. Kalau mau hidup, jangan banyak mikir, tanda tangan saja. Akhirnya dengan tangan gemetar, Bu Sauda menandatangani selembar kertas. Ia tahu itu keputusan berbahaya, tapi ia sudah tidak punya pilihan. Beberapa minggu kemudian pinjaman itu habis juga, tidak ada pemasukan. Setiap hari makanan tetap busuk dan pelanggan tidak pernah kembali. Bu Sauda mulai berhutang ke Bu Marni tetangga di sebelah rumah, Pak Yanto di ujung jalan. Semua ia pinjami janji yang sama. Nanti aku bayar kalau warung sudah laku lagi. Namun janji itu makin lama makin terasa hampa. Suatu malam Rina mendekat ke ibunya sambil memegang perut. Bu, perutku sakit, dari tadi mules terus. Bu Sauda panik. Kamu makan apa? Cuma nasi sama tahu goreng tadi siang. Mereka bertiga segera membuka sisa tahu goreng di dapur, dan saat piring itu diangkat, semua terbelalak. Tahu yang baru digoreng siang tadi kini berlendir, mengeluarkan bau busuk. Di sela-selanya muncul ulat kecil yang bergerak. Astagfirullah. Pak Rosid segera membuangnya ke tempat sampah. Rina meringis, tubuhnya dingin. Kita ke puskesmas sekarang, kata Bu Sauda hampir menangis. Beberapa hari kemudian bukan hanya Rina, tapi juga Pak Rosid jatuh sakit. Mereka berdua lemah, sering muntah, tubuh panas dingin, semua makanan di rumah cepat rusak. Bahkan nasi yang baru ditanak untuk makan keluarga pun berubah basi hanya dalam hitungan jam. Bu Sauda duduk di samping ranjang menatap suami dan anaknya yang terbaring. Air matanya jatuh tidak terbendung. Kenapa? Ya Allah, kenapa harus kami? Malam itu ia tidak sanggup tidur. Pikiran terus berputar. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali rambut kusut yang pernah muncul dalam mimpinya. Ia teringat gosip tetangga yang menyebut warungnya kena guna-guna. Mas, ujar Bu Sauda pada suaminya yang terlelap lemah. Aku yakin ada yang mau menghancurkan kita. Semua ini terlalu aneh untuk dibilang kebetulan. Tidak lama kemudian seorang tetangga datang menghampiri. Bu Sauda, aku gak tega lihat kamu terus kayak begini. Kalau kamu mau, aku kenalin sama seseorang. Dia bisa bantu. Suara lembut itu datang dari Sumina, tetangga yang sedari awal selalu peduli. Sore itu Bu Sauda duduk di bangku panjang depan rumahnya. Matanya kosong, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Sejak warungnya tidak laku, sejak suami dan anaknya ikut sakit-sakitan, hidupnya seolah jatuh ke jurang. Aku ini sudah gak kuat, Mina. Mau masak, bahan cepat rusak. Nasi, lauk, sambel, semua kayak dihantam kutukan. Apa salahku? Aku cuma dagang. Aku cuma pengen hidup. Suara Bu Sauda terisak. Sumina menepuk pelan bau sahabatnya itu. Aku dulu pernah ngalamin. Beda memang, tapi mirip. Waktu itu kebunku tiba-tiba penuh ulat. Pohon layu, panen gagal. Orang-orang bisik-bisik. Katanya ada yang iri. Aku pun ke orang pintar. Alhamdulillah terbuka semuanya. Sauda, aku bisa pinjamin uang. Kamu harus ke sana. Kalau dibiarkan habis semua. Bu Sauda menoleh cepat. Orang pintar, kamu yakin ini bukan tipu-tipu? Aku takut makin hancur. Percaya sama aku. Orang ini sudah dikenal sejak lama. Banyak yang ditolong. Walaupun kamu ragu, anggap saja ikhtiar. Kamu mau diam saja sampai mati pelan-pelan. Kata-kata itu menancap kuat. Hati Bu Sauda bergolak. Ia ingat wajah suaminya yang terbaring lemah, anaknya yang merintih demam, utang yang menumpuk di tangan rentenir. Diam berarti menyerah. Baiklah. Akhirnya ia menjawab, aku ikut. Malam itu selepas Isya, Sumina menggandeng Sauda menyusuri jalan desa. Angin dingin menusuk kulit. Bulan separuh tersembunyi di balik awan. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara burung terdengar. Kita ke desa sebelah, namanya Mbah Karyo. Orang di desa ini sudah tahu siapa dia. Hati-hati ngomong di hadapannya. Jawab saja seperlunya, pesan Sumina. Bu Sauda mengangguk, jantungnya berdentam kencang. Setiap langkah seakan menambah berat beban di dadanya. Rumah yang mereka tuju terletak di pinggir hutan bambu. Bangunannya sederhana, berdinding papan, dengan lampu minyak berkelip di beranda.
Aroma kemenyan samar tercium di udara. Seekor kucing hitam melintas di depan pintu, membuat Sauda tersentak. Sumina mengetuk perlahan. Dari dalam terdengar suara berat namun tenang. "Masuklah, aku sudah menunggumu." Mereka saling pandang, bagaimana mungkin orang di dalam tahu kedatangan mereka. Di dalam ruangan seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya putih, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam menusuk. Di depannya ada wadah tanah liat berisi air jernih dan beberapa daun hijau. "Duduklah Bu Sauda." Ucapannya mantap, seolah nama itu sudah lama ia kenal. Sauda terperajat. "Mbah, bagaimana Mbah bisa tahu nama saya?" Orang itu tersenyum tipis. "Tidak ada yang tersembunyi. Bila niat orang datang karena terdesak, aku bisa mencium sisa energi dari rumahmu. Bau busuk, amis, menyengat. Itu tanda ada yang mengikat hidupmu dengan kotoran gaib." Tubuh Sauda merinding. "Bener Mbah, masakan saya selalu busuk, nasi basi, lauk berulat, sambal jadi hitam. Bahkan di rumah sendiri makanan cepat rusak. Suami dan anak saya sakit. Tolong saya Mbah, saya sudah gak sanggup." Mbak Karto mengangguk pelan. Ia meraih segenggam beras dari wadah kecil di sampingnya, menaburkannya ke air. Buih tipis langsung muncul di permukaan. "Lihat," katanya sambil menunjuk. "Air ini jadi keruh. Itu pertanda ada benda asing tertanam di tempat usaha atau rumahmu. Aku melihat tanah kuburan dan rambut manusia yang sudah lama mati." Sauda tercekik nafas. "Ya Allah, jadi benar ada yang sengaja mengotori warung saya." "Benar." Sorot mata Mbak Karto kian dalam. "Ini bukan hal kecil. Seseorang sengaja menanam benda itu di sekitar tempatmu. Niatnya jelas menghancurkan hidupmu. Kalau dibiarkan, keluargamu bisa ikut binasa." Air mata Sauda menetes deras. "Mbah, siapa yang tega melakukan ini? Saya gak pernah cari musuh." "Dengarkan baik-baik. Aku bisa membalikan kembali energi kotor itu, mengirimkan ke asalnya. Tapi ingat, resikonya berat. Orang yang mengirim akan mendapat balasan berkali lipat. Bisa sakit, bisa gila, bahkan bisa mati dengan cara mengerikan. Kamu siap menanggung akibat melihat itu terjadi?" Hening, Sauda menggigil. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena Sauda tidak mau menyakiti orang lain. Sumina meremas tangan Sauda. "Kalau kamu diam, kamu sendiri yang mati. Pilihannya cuma satu dah." Sauda menunduk, terisak dan menghela nafas panjang. "Saya nggak mau mati sia-sia. Kalau memang harus begitu, lakukanlah Mbah. Tolong selamatkan keluarga saya." Mbah Karto mengangguk mantap. "Baik, tapi sebelum itu, aku harus memastikan. Besok pagi bawalah segenggam tanah dari sekitar warungmu. Aku akan tunjukkan apa yang ditanam di sana. Dari situlah kebenaran akan terkuak." Sauda menatap Mbah Karto dengan mata penuh ketakutan. "Baik Mbah, saya akan lakukan." Malam itu mereka pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan hati Sauda terus bergetar. Bayangan rambut kusut dan tanah kuburan menghantui pikirannya. "Sauda, sudah siap? Tanah dan airnya kamu bawa." Suara Sumina lirih tapi tegas memecah keheningan selepas isya. Mereka berdiri di depan rumah bambu milik Mbak Karto. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Angin seolah menyelinap ke tulang. Sauda menggenggam erat kantong plastik kecil berisi segenggam tanah bercampur air dari warungnya. Tangannya gemetar. "Ini Mina, rasanya berat sekali. Sejak aku ambil tadi sore, kantong ini kayak berdenyut, kayak ada yang hidup di dalamnya." Sumina menatapnya serius. "Makanya kita kesini. Ingat, jangan banyak bicara di hadapan Mbak Karto. Jawab seperlunya." Mereka mengetuk. Pintu kayu segera terbuka. Mbak Karto sudah menunggu dengan tatapan tajam. "Masuklah. Waktu kita sempit. Malam ini harus selesai, atau kau akan habis dimakan kiriman itu." Ruang dalam rumah diterangi lampu minyak redup. Aroma kemenyan menyebar pekat, menusuk hidung. Di tengah ruangan, Mbah Karto sudah menyiapkan tikar pandan. Ada mangkuk tanah liat berisi air, segenggam bunga layu, dan dupa yang mengepul. "Letakkan tanah dan air itu di depanku," perintah Mbah Karto. Dengan tangan gemetar, Sauda menyerahkan plastik itu. Begitu dibuka, udara langsung berubah. Bau amis menyengat, mirip darah busuk. Sumina pun menutup hidung. Wajahnya tegang. Mbah Karto menatap dalam-dalam.
Ya benar, tanah ini terikat dengan kotoran gaib. Lihat airnya, keruh bercampur lendir. Itu bukan sekedar tanah biasa, ada serpian sesuatu di dalamnya. Ia mencelupkan jari ke air, lalu mengangkatnya. Ada rambut kusut melilit di sela jarinya, rambut panjang, hitam, basah, mengeluarkan bau anyir. Sauda menjerit lirih. Ya Allah, itu kok kayak rambut orang mati ya Mbah? Mbah Karto mengangguk pelan. Kamu beruntung masih hidup. Rambut ini dipakai untuk mengikat rezeki dan kesehatan. Tidak hanya usahamu, keluargamu pun ikut kena. Malam ini kita kembalikan. Tapi kamu harus siap mendengar, bahkan melihat hal-hal yang tidak akan dimengerti orang biasa. Ritual dimulai tepat tengah malam. Angin berhenti bertiup, seolah seluruh desa menahan nafas. Mbah Karto duduk bersila, menyalakan kemenyan, lalu mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan panjang. Sauda, jangan bergerak. Apapun yang kau dengar atau lihat, jangan lari, kata Mbah Karto, tajam. Sauda menelan ludah. Mbah, kalau aku gak kuat. Kalau kau lari, kiriman itu akan menempel makin kuat. Diamlah. Sumina menggenggam tangan Sauda erat. Aku di sini dah, pegang aku kalau takut. Asap kemenyan semakin tebal. Bau menyengat menusuk hidung, membuat kepala pening. Suara mantra Mbah Karto berulang-ulang, nadanya naik turun, seperti menembus ruang gelap. Tiba-tiba terdengar suara perempuan, samar di antara asap. Pertama lirih, lalu jelas. Tawa cekikikan yang langsung berubah menjadi tangis meraung. Sauda terpekik, tubuhnya hampir ambruk. Astagfirullah, suara apa itu Mina? Sumina menahan bahunya. Bertahan dah, ingat pesan Mbah. Mbah Karto tidak berhenti. Ia memukul-mukul lantai dengan batang kayu kecil. Keluar kau, tunjukkan dirimu, kembalilah pada asalmu. Suara itu makin keras. Tawa dan tangis bercampur, seperti banyak orang menangis sekaligus. Dari sudut ruangan bayangan bergerak. Gelap pekat menggumpal, memanjang, lalu membentuk siluet perempuan berambut panjang. Wajahnya tidak jelas, hanya mata merah menyala. Sauda histeris. Ya Allah, Mina, aku gak kuat. Diam. Itu hanya bayangan. Dia datang menagih. Jangan pedulikan. Bayangan itu melangkah, mendekat, suaranya melengking. Sauda, kau rampas hidupku, sekarang giliranmu. Sauda menutup telinga, air matanya deras. Aku gak rampas apa-apa, aku cuma jual nasi pecel, aku gak salah. Sumina memeluknya erat. Itu tipuannya dah, jangan percaya. Mbah Karto meraih rambut basah dari wadah air, lalu membakarnya di atas kemenyan. Api menyambar cepat, mengeluarkan bau daging hangus yang menusuk. Saat itu, jeritan menggema memenuhi ruangan. Jeritan perempuan panjang, seperti kesakitan luar biasa. Sauda menjerit histeris, menutup mata. Mbah, itu apa? Kenapa dia menjerit begitu? Mbah Karto tetap tenang. Itu tandanya dia mulai hancur. Jangan takut. Semakin dia menjerit, semakin dekat kita pada kebenaran. Bayangan itu menggelepar, mengecil, lalu pecah jadi asap hitam pekat. Suara tangisnya memanjang hingga perlahan menghilang. Sauda terisak keras. Astagfirullah, aku hampir mati ketakutan. Mbah Karto menatapnya dalam. Ini baru awal. Kiriman itu kuat sekali. Aku sudah tahu siapa yang mengirim, tapi aku ingin kamu sendiri yang mengucapkannya. Sauda gemetar. Ia menunduk, suaranya bergetar. Saya curiga Sarofa, adik ipar saya. Dia sering sindir, bilang saya terlalu pamer dengan warung ramai. Tapi apa benar sekejam itu? Mbah Karto menghela nafas panjang. Curigamu tidak salah. Bayang tadi menyebut namamu bukan karena dia. Itu karena pengirimnya memaksa roh kotor untuk menempel padamu. Aku sudah kembalikan sebagian. Mulai malam ini dia akan menanggung apa yang ia tanam. Namun kau harus siap. Balasannya bisa sangat mengerikan. Sumina menatap ngeri. Mbah, maksudnya orang yang mengirim bisa sakit keras, tubuhnya gosong terbakar, atau mati mengenaskan. Itu bukan tanggung jawabmu. Kamu hanya bertahan hidup. Ingat, hukum alam tidak bisa dibohongi. Sauda menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis keras. Ya Allah, kalau benar dia, kenapa tega sekali? Dia keluarga sendiri. Mbah Karto hanya menatap. Matanya redup tapi tajam. Iri hati lebih kejam daripada senjata. Besok,
kau akan dengar kabar buruk. Jangan terkejut. Malam itu Sauda pulang dengan tubuh lemah dan pikiran kacau. Suara tawa dan tangis perempuan tadi masih bergema di telinganya. Dan di sudut hatinya, ia tahu balasan untuk Sarofa sudah dimulai. Aku gak kuat, Mina. Aku gak kuat. Suara Sauda bergetar. Tangannya gemetar sambil merapikan panci di atas meja warung yang baru saja ia buka pagi itu. Sumina yang duduk di kursi panjang sambil memegang gelas teh hangat menatap prihatin. Kamu harus kuat dah. Ritual itu sudah dijalankan. Warungmu sudah kembali bersih. Lihat, nasi gak basi lagi. Sambelmu normal, lauk juga gak busuk. Sauda menarik nafas panjang menatap wajan yang masih mengepul. Benar, sudah 2 hari ini tidak ada kejadian aneh di dapurnya. Namun ketakutan itu belum benar-benar hilang. Ia tahu sesuatu masih mengintai. Beberapa pelanggan akhirnya datang. Ada yang membeli meski dengan wajah ragu. Ada pula yang hanya lewat, melirik sekilas, lalu memilih warung lain. Bisik-bisik masih terdengar dari tetangga, menuduh, menduga, menghubungkan semua kejadian dengan hal-hal gaib. Semua masih trauma, Mina. Sauda mengusap wajahnya. Kalau keadaan terus begini, aku juga bisa mati pelan-pelan. Sumina menepuk bahunya. Sabar, Mbak Karto sudah bilang, wajah pengirimnya bakal terbuka sendiri, kamu tinggal menunggu. Sauda menunduk. Tapi aku takut saat wajah itu benar-benar muncul. Malam harinya kabar buruk beredar cepat. Seorang warga jatuh sakit mendadak, orang itu terus menjerit. Tubuhnya panas luar biasa, bahkan katanya mengeluarkan bau gosong. Di warung beberapa pelanggan membicarakannya. Kemarin si Wati nengok, katanya tubuh orang itu kayak kebakar, padahal gak ada api sama sekali. Iya, dia meraung-raung, nyebut nama seseorang, aneh bener. Katanya sih ada hubungannya sama Sauda. Bisikan itu sampai ke telinga Sauda. Ia hanya bisa memegang dadanya erat, menahan degup jantung yang makin kencang. Keesokan paginya, Sumina datang tergopoh-gopoh. Dah, kamu sudah dengar? Yang sakit itu Sarofa, adik iparmu. Sauda langsung terdiam, wajahnya pucat. Sarofa? Sumina mengangguk cepat. Iya, aku tadi lewat rumahnya, ramai orang. Tubuhnya penuh luka merah kayak terbakar. Tapi anehnya, gak ada satupun yang bisa jelasin kenapa. Obat gak mempan. Dia cuma teriak-teriak, bahkan nyebut-nyebut nama kamu. Sauda jatuh terduduk. Ingatannya langsung kembali pada semua kejadian gosip lama, iri hati yang pernah terlihat jelas di wajah Sarofa, kata-kata pedas yang sering terlontar. Jangan-jangan benar dugaanku kalau itu Sarofa. Suara Sauda tercekat. Sumina mendekat. Jangan-jangan betul, kamu masih ingat kata Mbak Karto, wajah pengirimnya bakal terbuka sendiri. Sore itu Sauda memberanikan diri datang ke rumah Sarofa. Suasananya mencekam. Orang-orang berkerumun di depan pintu. Dari dalam terdengar jeritan memilukan. Panas, panas, ampun, ampun. Tetangga yang melihat Sauda langsung berbisik-bisik. Ada yang menatap iba, ada pula yang mencibir. Coba masuk dah, ujar Sumina yang ikut mengiringi. Dengan langkah berat Sauda masuk. Di dalam kamar, Sarofa tergeletak. Tubuhnya penuh luka merah, seperti terbakar api. Matanya melotot, nafasnya tersengal, dan ketika pandangan itu menangkap sosok Sauda, ia langsung berteriak. Sauda, ampun, aku yang nanam tanah kuburan itu di warungmu, aku yang tabur rambut orang mati di dapurmu. Semua orang terperajat, ruangan mendadak hening. Sauda mundur selangkah, tubuhnya lemas. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Kenapa Rofa? Kenapa tega melakukan itu ke aku? Suara Sauda pecah. Air matanya menetes. Sarofa menjerit lagi, tubuhnya bergetar. Aku iri sama kamu, warungmu rame, suamimu sayang kamu, semua orang muji kamu. Sementara aku gak punya apa-apa, aku cuma pengen lihat kamu jatuh. Tapi sekarang, api ini makan aku sendiri. Suara Sarofa berubah jadi pekikan panjang. Orang-orang menjerit panik, sebagian keluar rumah, bau menyengat memenuhi ruangan. Sauda jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan tangan. Ia tidak pernah membayangkan adik iparnya sendiri yang tega melakukan hal ini. Sumina memeluk baunya erat. Dah sabar, ini semua sudah terbuka. Pengirimnya sudah jelas, tinggal kamu kuat atau tidak menerima kenyataan ini.
Sauda hanya bisa menangis. Perasaan takut, sedih, marah, dan iba bercampur jadi satu. Malamnya Sauda duduk sendirian di warung yang sepi. Ia memandangi meja-meja kosong, lalu berbisik lirih. Kalaupun aku selamat, aku sudah kehilangan banyak hal. Bahkan keluarga aku sendiri tega ingin menghancurkanku. Langkah kaki Sumina terdengar mendekat. Ia duduk di depannya, meletakkan gelas teh hangat. Perangmu belum selesai, dah. Kadang orang yang paling dekat justru bisa menusuk paling dalam. Tapi ingat, kamu masih punya harapan. Warungmu sudah bersih, hidupmu bisa bangkit lagi. Sauda menatap sahabatnya dengan mata bengkak. Tapi luka ini gak akan hilang. Sumina menggenggam tangannya. Luka gak hilang, tapi bisa sembuh. Kamu cuma harus kuat. Angin malam berembus lewat jendela. Warung itu masih sepi, tapi jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu. Namun di dalam hati Sauda, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dah, keluar dah, cepat. Sarofa menjerit lagi. Suara Sumina berlari dari ujung jalan. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. Sauda yang baru saja merapikan panci di warung langsung menjatuhkan sendok di tangannya. Astagfirullah, lagi. Suaranya tercekat. Cepat, semua orang udah kumpul di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Sauda menutup pintu warung lalu berlari bersama Sumina. Langkah mereka tegas, menyusuri jalan tanah yang penuh orang berkerumun. Malam itu gelap, hanya diterangi lampu-lampu minyak dari rumah-rumah. Akan tetapi, teriakan dari rumah Sarofa terdengar jelas, memecah kesunyian. Panas, tolong, ampun. Suara itu melengking membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Di depan rumah Sarofa suasana kacau. Warga berdesakan, ada yang menutup telinga, ada yang berteriak menyuruh panggil kiai. Ada pula yang hanya berdiri membeku ketakutan. Begitu Sauda masuk, tubuhnya hampir gemetar. Di kamar Sarofa terbaring, tapi tubuhnya berubah mengerikan. Kulitnya hitam melepuh, seperti terbakar dari dalam. Asap tipis mengepul dari pori-porinya, matanya melotot, dan setiap kali membuka mulut, jeritan panjang keluar, menusuk telinga. Ya Allah. Sauda menutup mulut, tubuhnya lemas. Rofa. Sarofa mendelik, pandangannya liar. Sauda, ampun, api ini makan aku gak kuat, aku benci kamu, tapi aku juga takut mati. Tangisan pecah dari sudut ruangan. Ibu-ibu yang menyaksikan hanya bisa menutup wajah. Seorang tetua desa maju mencoba membaca doa dengan suara lantang, tapi jeritan Sarofa makin keras, tubuhnya bergetar tidak terkendali. Kenapa aku? Kenapa? Aku cuma pengen lihat kamu hancur, Sauda. Air mata Sauda jatuh. Ia melangkah maju meski Sumina mencoba menahannya. Rofa, kamu adik iparku. Aku gak pernah ingin kamu seperti ini. Kalau kamu iri, kenapa gak bicara langsung? Kenapa harus begini? Suara Sauda pecah. Sarofa tertawa pendek lalu menjerit lagi. Aku mau kamu sengsara, aku mau kamu jatuh, tapi ternyata aku sendiri yang hancur. Tubuhnya mendadak kejang. Ceritanya berubah jadi raungan panjang sebelum akhirnya tubuh itu kaku sekejap. Bau hangus memenuhi ruangan. Kulitnya benar-benar gosong, retak-retak. Warga menjerit panik. Ada yang berlari keluar, ada yang beristighfar keras-keras. Sauda jatuh terduduk di lantai, wajahnya basah air mata. Ia shock, tidak percaya adik iparnya sendiri yang mengirim guna-guna, lalu berakhir tragis di depan matanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kampung masih diguncang rasa takut. Gosip beredar kemana-mana. Ada yang bilang itu karma, ada yang bilang itu hukuman, ada juga yang meyakini balasan gaib benar-benar nyata. Warung Sauda perlahan kembali ramai, nasi tetap pulen, lauk tidak lagi busuk, sambal kembali normal. Pelanggan berdatangan lagi, meski beberapa masih menyimpan trauma. Alhamdulillah dah, warungmu ramai lagi, kata Sumina suatu siang sambil membantu mengangkat piring. Sauda mengangguk, tapi senyumnya hambar. Iya, tapi hatiku masih berat, Mina. Aku gak nyangka yang tegain aku itu justru Sarofa sendiri. Sumina menatapnya iba. Dia sudah dapat balasannya, kamu jangan larut, jalan hidupmu masih panjang. Sauda mengangguk kepalanya. Kini jualannya kembali seperti semula, suami dan anaknya juga sudah sembuh. Dia lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa.
Sauda sadar jika semua ini terjadi sebab iman dia tidak kuat, sehingga membuat segala jenis ilmu hitam bisa masuk. Bahkan saat ini, Sumina dan Sauda bekerja sama. Mereka membuka warung nasi pecel di tempat lain. Ada beberapa anak buahnya. Selain untuk diri sendiri, ternyata warung bisa membantu orang lain mencari rezeki. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.